Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama tidak lupa kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan limpahan nikmat dan karunia-Nya kita bisa kembali bertatap muka, berkumpul di salah satu masjid di antara masjid-masjidnya Allah, dalam rangka untuk kembali kita membuka kitab Aqidatut Tauhid karya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, untuk kita baca dan kita pelajari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan usaha kita mempelajari kitab ini, mudah-mudahan Allah menambahkan ilmu yang bermanfaat kepada kita, kemudian memberikan taufik kepada kita untuk mengamalkan ilmu tersebut, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan keistiqomahan kepada kita semua, amin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pembacaan kita dari kitab Aqidatut Tauhid ini masih di dalam pembahasan tentang yakni al-hukmu bi ghairi ma anzalallah, pembahasan tentang salah satu di antara perkara yang bertentangan ataupun mengurangi kesempurnaan tauhid, bertentangan dengan tauhid atau mengurangi kesempurnaan tauhid, yaitu al-hukmu bi ghairi ma anzalallah, berhukum dengan selain yang Allah turunkan. Pada pertemuan yang lalu telah kita sampaikan perincian yang disampaikan oleh para ulama terkait dengan hukum orang yang berhukum dengan selain yang Allah turunkan. Dari situ nampak bahwasanya tidak semua orang yang berhukum dengan selain yang Allah turunkan dihukumi sebagai orang yang kafir. Akan tetapi ada perincian sebagaimana yang telah diterangkan oleh para ulama dan telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Nah, di sini kemudian penulis, yaitu Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala, akan menyampaikan kepada kita bahwasanya pembahasan tentang al-hukmu bi ghairi ma anzalallah, yang berhukum dengan selain yang Allah turunkan, atau kewajiban kita untuk berhukum dengan apa yang Allah turunkan, ini adalah kewajiban yang mencakup semua sisi kehidupan kita. Jadi bukan hanya tertuju kepada pihak-pihak yang berwenang untuk memberikan hukum kepada masyarakat, ya, dalam arti penguasa. Tidak hanya tertuju kepada mereka saja, bahkan tertuju kepada setiap kaum muslimin dalam menghadapi urusan-urusan mereka, ya. Sehingga kita beri judul dalam kajian kita kali ini, yaitu apa tadi judulnya? Mengembalikan semua urusan kepada Alkitab dan As-Sunnah. Inilah yang dimaksud dengan apa? Berhukum dengan apa yang Allah turunkan. Jadi kita dalam semua urusan yang kita hadapi, yang kita lalui, yang kita alami, maka kita punya kewajiban untuk mengembalikannya kepada Alkitab dan As-Sunnah semaksimal mungkin, semampu yang kita miliki kemampuannya, ya. Karena memang kemampuan manusia itu berbeda-beda, tergantung ilmu yang dia miliki, ya kan? Tergantung ilmu yang dimiliki dan tergantung juga kemampuan yang ada pada dirinya. Maka semaksimal mungkin kita usahakan apa saja urusan yang kita hadapi di dunia ini kita kembalikan kepada Alkitab dan As-Sunnah, ya. Baik, kemarin kita sampai pada paragraf ini. Kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh penulis, menegaskan apa yang telah beliau sampaikan sebelumnya. Wala budda minal hukmi bima anzalallah, maka mau tidak mau kita harus berhukum ataupun menetapkan perkara-perkara dengan apa yang Allah turunkan.
Sudah kita terangkan bahwasanya hal ini berkaitan dengan orang yang memiliki kewenangan untuk menetapkan hukum, memberikan keputusan. Harus berhukum ataupun menetapkan hukum, memberikan keputusan dengan apa yang Allah turunkan. Wattahakumu ilaihi, dan juga wajib untuk wattahakumi ilaihi. Ya, ini atofnya kepada al-hukmi, minal hukmi wattahakumi ilaihi. Dan wajib juga untuk mencari hukum, mengembalikan hukum atau mengembalikan urusan ini kepada hukum yang Allah turunkan. Dan ini kewajiban setiap kita. Ya, kalau kita mendapatkan sebuah permasalahan dalam kehidupan kita, maka kewajiban kita adalah mengembalikannya kepada hukum Allah yang Allah Ta'ala terangkan di dalam Alkitab dan As-Sunnah. Beliau mengatakan wattahakumi ilaihi fi jami'i mawaridin niza'. Jadi merupakan kewajiban adalah apa? Berhukum ataupun mengembalikan hukum atau mencari hukum, ya, kepada apa yang Allah turunkan fi jami'i mawaridin niza', dalam semua perkara-perkara yang diperselisihkan. Intinya dalam semua permasalahan kita. Fil aqwalil ijtihadiyyati bainal ulama. Seperti misalnya dalam pendapat-pendapat yang merupakan hasil ijtihad di antara para ulama. Ya, ini juga termasuk perkara yang harus dikembalikan kepada Alkitab dan As-Sunnah. Lihat, kita bisa melihat di sini ya, apa yang beliau singgung di sini tidak berkaitan dengan penerapan hukum-hukum pidana ataupun perdata yang diterapkan oleh para penguasa. Tapi beliau menyatakan apa? Al-aqwal al-ijtihadiyyah bainal ulama. Ini adalah masalah-masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Ya, yang para ulama berijtihad di sana, yang berpotensi besar adanya perselisihan di antara para ulama. Berbeda pendapat di kalangan para ulama. Maka kita wajib untuk mengembalikannya kepada Alkitab dan As-Sunnah, dan ini merupakan bagian dari apa? Bagian dari tahakum ila ma anzalallah. Bagian dari kita mencari hukum kepada apa yang Allah turunkan. Ya. Sekali lagi, ini menunjukkan bahwasanya permasalahan al-hukmu bima anzalallah, kewajiban berhukum dengan apa yang Allah turunkan, ataupun at-tahakum ila ma anzalallah, ini mencari hukum, ya, mengembalikan perkara kepada yang Allah turunkan, ini tidak hanya terkait dengan apa tadi, permasalahan-permasalahan yang menjadi kewajiban penguasa, bahkan ini kewajiban kita semua. Makanya permasalahan ini jangan kita ikut-ikutan orang-orang yang salah memahami, seakan-akan pembahasan ini hanya ditujukan kepada penguasa saja, sehingga yang mereka gembar-gemborkan tentang masalah ini, yang mereka tuju, yang mereka sasar adalah para penguasa. Namun mereka lupa terhadap diri mereka sendiri. Mereka tidak menerapkan ini kewajiban ini pada diri mereka sendiri. Dalam beribadah mereka seenaknya saja, ya kan, tidak mengembalikan kepada Alkitab dan As-Sunnah. Maka ini merupakan kesalahan dalam masalah ini. Ya. Lalu beliau mengatakan, "Fala yuqbalu minha illa ma dalla 'alaihi al-kitab was sunnah." Ini di antara bentuk kita mengembalikan ini pendapat-pendapat ijtihadnya para ulama itu kepada Alkitab dan As-Sunnah, atau kepada apa yang Allah turunkan. Bentuknya bagaimana? Fala yuqbalu minha, maka tidaklah diterima darinya, dari pendapat-pendapat hasil ijtihadnya para ulama itu, illa ma dalla 'alaihi al-kitab was sunnah, kecuali yang ditunjukkan oleh Alkitab dan As-Sunnah. Ya, walaupun kita yakini bahwasanya para ulama seluruhnya ketika berijtihad dalam sebuah permasalahan yang tidak ada dalil tegas tentangnya, kita yakini bahwasanya mereka itu berdalil, ya, dengan dalil-dalil yang diakui oleh kaum muslimin, yaitu Alkitab dan As-Sunnah. Kita yakini demikian. Akan tetapi, ya, bagi orang yang memiliki pengetahuan tentang masalah ini, ya, dalam ilmu gitu, ya, maka dia akan bisa melihat mana yang lebih dekat kepada dalil. Dan tentunya tidak sembarang orang bisa memahami hal ini. Tidak sembarangan orang bisa memahami hal ini. Tetapi biasanya kita dengan menelaah ini dalil-dalil yang disampaikan oleh para ulama dalam satu permasalahan, terkadang kita memiliki kecenderungan setelah melihat dalil-dalil tersebut, kayaknya yang mendekati kebenaran adalah pendapatnya ulama fulan, pendapat yang ini dan yang itu, ya. Dan ini diusahakan semaksimal mungkin kita melakukan seperti ini ketika kita mendapatkan
permasalahan-permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama dalam masalah ijtihadiyah. Ya, ini termasuk bentuk kita mengembalikan perkara kepada Alkitab dan As-Sunnah. Namun sekali lagi ini terkait dengan kemampuan masing-masing individu. Ada orang yang memang mampu seperti itu, alhamdulillah. Namun kadang ada orang yang tidak mampu seperti itu, maka ya karena kemampuannya tidak bisa menjangkau seperti itu, ya sudah, dia ikutin ulama yang kira-kira dia yakini memang berpegang teguh dengan Alkitab dan As-Sunnah. Itu yang disebut dengan apa? Taklid. Yang disebut dengan taklid. Dan itu dibolehkan bagi orang yang memang tidak mampu untuk beristidlal, tidak mampu untuk melihat dalil. Itu dibolehkan bagi orang yang awam untuk mengikuti, yaitu para ulama yang dia yakini berpegang teguh dengan Alkitab dan As-Sunnah. Baik, fala yuqbalu minha illa ma dalla alaihi alkitab was sunnah. Maka tidaklah diterima dari pendapat-pendapat ijtihadiyahnya para ulama kecuali yang ditunjukkan oleh Alkitab dan As-Sunnah, min ghairi ta'assubin li madhhabin, tanpa ta'assub kepada suatu madhab tertentu. Ta'assub itu artinya fanatik, yaitu membela mati-matian. Pokoknya saya harus ikut madhab ini, nggak boleh keluar darinya, dan saya bela mati-matian. Yang tidak ikut madhab saya tidak saya cintai, dia harus saya benci. Ini namanya fanatik. Ya, ini yang nggak boleh, yang dicela oleh para ulama. Ya, ta'assub madhab. Adapun sekedar kita itu belajar fikih melalui madhab tertentu, antum mempelajari fikih madhab Syafi'iyah, mempelajari fikih madhab Hambali, fikih madhab Maliki, maka itu boleh-boleh saja, karena madhab tersebut pada asalnya dibuat untuk apa? Mendekatkan pemahaman kita terhadap agama, untuk mengetahui atau mengenalkan kita tentang hukum-hukum dalam agama kita. Ya, jadi madhab itu adalah merupakan jembatan untuk menuju kita memahami agama ini. Sehingga boleh saja kita mempelajari madhab, bahkan boleh saja kita menganut satu madhab tertentu, boleh-boleh saja. Hanya saja yang terlarang dan tidak boleh adalah apa? Ta'assub madhab, ya, bersikap fanatik terhadap madhab tertentu. Ini yang nggak boleh. Ya, wala tahayyuzin li imam, dan tanpa tahayyuz, yaitu mencukupkan diri, atau tahayyuz itu artinya membatasi diri dengan seorang imam tertentu. Wes pokoknya saya ikut imam itu, nggak peduli dia itu sesuai hak, sesuai dalil ataukah tidak, yang penting saya ikut imam itu. Ini nggak boleh. Ya, karena individu yang harus kita ikuti secara mutlak, ya, nggak boleh kita menyelisihinya hanya satu, yaitu siapa? Rasulullah SAW. Adapun setelah Rasulullah SAW, maka mereka adalah manusia biasa, tempatnya kesalahan, ya kan? Sehingga tidak boleh seseorang itu menjadikan selain Rasulullah SAW sebagai orang yang diikuti secara mutlak. Pokoknya manut kata fulan, ya kan? Kalau tidak manut kata fulan, nggak mau. Nah, ini nggak boleh. Ya, baik. Wa fil murafa'at, ya, wal khusumat fi sa'iril huquqi. Dan ini yaitu mengembalikan kepada Alkitab dan As-Sunnah, ini kewajiban kita dalam perkara-perkara yang diperselisihkan oleh para ulama dalam ijtihad mereka, juga di dalam al-murafa'at wal khusumat, di dalam permasalahan-permasalahan yang diangkat ke pengadilan, persengketaan, wa fi sa'iril huquq, dalam dalam semua jenis hak-hak yang ada. Misalnya ketika ada dua pihak yang bertikai, bersengketa dalam satu permasalahan, yang mana kemudian mereka mengangkat permasalahan ini kepada pengadilan, maka harus, ya, untuk menetapkan perkara hal tersebut atau menyelesaikan perkara tersebut harus menggunakan apa? Hukum yang Allah Ta'ala terapkan, hukum yang Allah Ta'ala turunkan kepada kita. Ya, ini kewajiban kita untuk seperti itu. Sekali lagi tentunya dengan semaksimal mungkin kemampuan kita. La fil ahwali syakhsiyati faqat. Ya, mengembalikan kepada Alkitab dan As-Sunnah bukan hanya dalam ahwal asyakhsiyah, yaitu urusan kekeluargaan saja. Ya, ini maksudnya tentang permasalahan-permasalahan kekeluargaan, misalnya menikah, cerai, fasakh, apalagi yang berkaitan dengan kekeluargaan. Ya, tidak hanya dalam masalah ini saja, akan tetapi pada seluruh permasalahan manusia, ya kan?
kama fi ba'did duwalil lati tantasibu ilal Islam. Ya, tidak hanya dalam permasalahan kekeluargaan saja, permasalahan yang berkaitan dengan keluarga, sebagaimana yang ada di dalam sebagian negeri-negeri yang menisbatkan diri mereka kepada Islam. Ini sebagian negeri Islam itu, ya, sebagian negeri Islam itu mengadopsi hukum-hukum Islam hanya berkaitan dengan masalah nikah, cerai, dan yang berkaitan dengan keluarga. Adapun dalam perkara-perkara yang lain mereka tidak mau menggunakan hukum-hukum Islam. Maka ini keliru, sikap yang tidak benar. Ya, yang seharusnya bagaimana? Idealnya adalah bahwasanya kita mengambil hukum Islam itu secara menyeluruh. Fa innal Islama kullun la yatajazza. Karena Islam itu adalah menyeluruh, tidak terbagi-bagi. Dalam arti maksudnya adalah apa? Harusnya kita itu dalam berpegang dengan Islam itu berusaha semaksimal mungkin menyeluruh dalam ajaran Islam, tidak hanya mengambil sebagiannya saja dan meninggalkan sebagian yang lain. Ya, qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, ya, masuklah kalian ke dalam Islam secara menyeluruh. Lihat, Allah Tabaraka Ta'ala memerintahkan kita untuk masuk ke dalam Islam secara menyeluruh. Artinya dalam kita melaksanakan ajaran agama Islam ini, kita hendaknya mengambil seluruh ajaran agama Islam. Dan kita ketahui bahwasanya ajaran agama Islam ini telah mencakup semua permasalahan kehidupan manusia. Baik permasalahan yang paling kecil terkait dengan urusan kamar mandi kita, urusan ranjang kita, ya kan? Sampai pun perkara-perkara yang besar, urusan kenegaraan, itu semua ada aturannya di dalam Islam. Ada keterangannya di dalam Islam. Maka hendaknya kita sebagai orang yang muslim, ya, pertama kali adalah kita menancapkan dalam hati kita keyakinan bahwasanya saya itu harus berpegang teguh dengan Islam seluruhnya. Itu yang pertama, ya. Artinya kita meyakini terlebih dahulu dalam diri kita wajib atau saya wajib untuk melaksanakan Islam secara menyeluruh. Ini yang disebut dengan istilah oleh para ulama adalah iltizam. Iltizam, bahwasanya kita itu mengilzam diri kita sendiri atau meyakini kewajiban kita untuk berpegang teguh dengan Islam secara menyeluruh. Walaupun secara penerapannya, secara prakteknya, ya, terkadang kita terbentur dengan kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan kita untuk menerapkannya, tetapi minimalnya kita dalam hati telah memiliki keyakinan saya itu wajib untuk menerapkan Islam secara menyeluruh berdasarkan ayat ini. Udkhulu fis silmi kafah. Ya, jelas ya ini ya. Jadi kita harus mulai dalam keyakinan kita bahwasanya kita itu, setiap individu kita sebagai seorang muslim, kita memiliki kewajiban untuk berpegang teguh dengan syariat Islam ini secara menyeluruh. Nah, wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd? Apakah kamu beriman kepada sebagian Alkitab dan mengkafiri atau mengingkari sebagian yang lain? Ini juga merupakan salah satu ayat firman Allah Ta'ala yang mencela orang-orang yang hanya mau mengambil sebagian saja dari yang Allah turunkan kepada kita. Ya, sekali lagi ini menegaskan bahwasanya kita itu harus memiliki keyakinan dalam hati kita untuk menerapkan semua ajaran Islam. Kita meyakini, kita wajib. Nah, sehingga nanti ketika ada sesuatu kondisi di mana kita nggak mampu melaksanakannya atau mungkin kita tergoda oleh hawa nafsu dalam melakukannya, maka mudah-mudahan itu tidak menyebabkan kita menjadi kafir. Karena kita telah meyakini bahwasanya kita wajib untuk menerapkan agama Islam ini secara menyeluruh. Sebagaimana yang telah kita terangkan pada kesempatan yang lalu tentang perincian hukum orang yang berhukum dengan selain hukum Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di sana poin intinya adalah ketika seseorang itu masih meyakini bahwasanya wajib untuk berhukum dengan hukum Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, maka ketika dia dalam satu kondisi kok melaksanakan perkara yang menyelisihi itu, maka dia tidak menjadi kafir. Tidak menjadi kafir, karena dia masih meyakini wajibnya hal tersebut. Nah, baik. Kemudian penulis mengatakan, wa kadzalika yajibu ala atba'il madhahibi wal manahijil mu'asirati an yaruddu aqwala a'immatihim ilal kitabi was sunnah. Demikian juga, beliau mengatakan demikian juga artinya ini masih masuk dalam pembahasan kita, yaitu pembahasan tentang
kewajiban berhukum dengan hukum Allah, kewajiban mengembalikan semua urusan kepada hukum Allah, kepada yang Allah turunkan. Beliau mengatakan demikian juga wajib bagi semua pengikut madhab-madhab yang ada ataupun pengikut manhaj, yakni metode-metode beragama yang ada di masa kini, al-mu'asirah, ya. Jadi misalkan ada satu organisasi keagamaan yang ada di sekarang ini, ada di zaman sekarang ini, ya, apa sajalah bentuknya, apakah partai ataukah organisasi yang berbau agama gitu ya, atau mungkin aliran-aliran keagamaan apa saja, ya kan, wajib bagi pengikut ini semua an yaruddu aqwala a'immatihim ilal kitabi was sunnah. Wajib bagi mereka untuk mengembalikan perkataan-perkataan tokoh pimpinan mereka kepada Alkitab dan As-Sunnah. Ini kewajiban kita, ya. Misalnya salah seorang di antara kita bergabung kepada satu organisasi tertentu atau partai tertentu atau aliran tertentu, maka selama dia itu masih berpegang teguh dengan keislaman, dia wajib mengembalikan ini apa? Ucapan-ucapan tokoh pemimpin mereka kepada Alkitab dan As-Sunnah. Misalnya ada satu tokoh pimpinan mereka yang mewajibkan kepada anggotanya untuk membayar iuran sekian-sekian wajib, ya, seakan-akan itu kewajiban dari syariat, maka harus ditinjau dahulu. Ini benar gak? Apakah ada hak bagi dia, pemimpin ini, untuk menarik iuran seperti itu yang diwajibkan pada semua anggotanya, ya, mungkin sekian persen yang hitungannya seperti hitungan zakat misalkan, padahal itu bukan zakat. Maka bisa jadi ini adalah apa? Penyimpangan dalam hal ini, ya kan? Dia harus dikembalikan kepada Alkitab dan As-Sunnah, ya, dan lain sebagainya. Misalnya pemimpinnya itu memerintahkan warganya untuk mengkafirkan orang-orang yang tidak ikut dalam organisasi ini, maka ini harus ditinjau juga, harus ditinjau ulang, dinilai dengan apa? Alkitab dan As-Sunnah, dikembalikan ke sana. Betul atau tidak? Apakah Alkitab dan As-Sunnah mengajarkan yang seperti itu atau tidak? Nah, gitu. Jadi semua, ya, orang yang bergabung kepada satu aliran tertentu, kelompok tertentu, organisasi tertentu, partai tertentu, bahkan sampai pun madhab fikih tertentu, ya kan, maka wajib untuk mengembalikan apa? Pendapat dari tokoh-tokoh pimpinan mereka, ya, dibandingkan dengan Alkitab dan As-Sunnah. Kalau sesuai dengan kebenaran, sesuai dengan Alkitab dan As-Sunnah, fama wafaqahuma akhadhu bihi, apa saja yang menyepakati atau sesuai dengan Alkitab dan As-Sunnah, akhadhu bihi, mereka bisa mengambil pendapat dari tokoh pimpinan mereka. Nah, dinilai dulu, gitu kan, ditimbang dulu dengan Alkitab dan As-Sunnah. Wa ma khalafahuma raddu, kalau menyelisihi Alkitab dan As-Sunnah, maka mereka harus menolak ini pendapatnya para tokoh pimpinan mereka, duna ta'assubin au tahayyuzin, tanpa adanya sikap fanatik dan membatasi diri kepada kelompok tersebut. Nah, ini ya, makanya kita dapati para ulama kita yang mereka menjadi perintis dari madhab-madhab yang dianut oleh kaum muslimin pada zaman ini. Kita katakan saja imam yang 4, ya, imam yang 4 menjadi perintis madhab yang 4 yang terkenal pada zaman ini, yaitu madhab yang pertama apa? Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, dan madhab Hambali. 4 madhab ini, ya. Tokoh pimpinan mereka atau perintisnya adalah siapa saja? Tentunya yang pertama adalah Imam Abu Hanifah, kemudian yang kedua Imam Malik bin Anas, yang ketiga Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yang keempat adalah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullahu jami'an. Ya, mereka ini, para imam yang 4 ini, ternyata, ya, mereka memiliki kalam ataupun ucapan-ucapan yang memang sebenarnya mereka itu menginginkan agar para pengikutnya itu tidak mengikuti mereka secara personal, tetapi hendaknya mereka, yaitu para pengikutnya itu mengikuti siapa? Dalil, mengikuti Alkitab dan As-Sunnah. Kita bacakan saja di antaranya, ini yang biasanya disampaikan oleh para ulama, ya. Seperti Imam Abu Hanifah rahimahullah, ini saya bacakan dari yang dinukil oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam kitab beliau Sifat Salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Abu Hanifah di antara yang beliau sampaikan, ya, beliau mengatakan idza shahhal haditsu fa huwa madhhabi.
jika telah sahih sebuah hadis, maka itulah pendapat saya. Artinya apa? Beliau menginginkan agar para pengikutnya itu lebih cenderung untuk melihat apa yang ditunjukkan oleh hadis daripada apa yang ditunjukkan oleh ucapan beliau. Ya, idza sahal hadis fa huwa madhhabi. Juga beliau pernah mengatakan, la yahillu li ahadin ay ya'khudha bi qaulina ma lam ya'lam min aina akhadna. Tidak halal bagi seorang pun untuk mengambil pendapat kami selama dia tidak mengetahui dari mana kami mengambilnya. Maksudnya tidak halal bagi orang yang mau mengambil pendapat Imam Abu Hanifah kalau dia tidak mengetahui pendalilan Imam Abu Hanifah, tidak mengetahui dalilnya. Karena yang menjadi inti yang diikuti bukanlah pendapat beliau, tetapi apa? Dalil Alkitab ataupun As-Sunnah. Di antaranya beliau juga mengatakan, idza qultu qawlan yukhalifu kitab Allah Ta'ala wa khabara Rasulillah wa khabara Rasul sallallahu alaihi wasallam fatruku qawli. Beliau mengatakan demikian. Apabila aku mengatakan sebuah pendapat, menyampaikan sebuah pendapat yang menyelisih kitabullah dan khabar dari Rasul, ini maksudnya hadis. Kalau aku menyampaikan sebuah pendapat yang menyelisih Alkitab dan Sunnah, maka tinggalkanlah pendapatku. Ini pernyataan dari siapa? Imam Abu Hanifah. Demikian juga Imam Malik rahimahullah. Imam Malik juga sama, memiliki pernyataan-pernyataan yang kurang lebih sama maknanya dengan apa yang disampaikan oleh Imam Abu Hanifah, yaitu mengajak pengikutnya untuk mengikuti Alkitab dan As-Sunnah. Beliau mengatakan dalam salah satu nukilan yang datang dari beliau, innama ana basyarun ukhti'u wa usib fanzuru fi ra'yi fa kullu ma wafaqa al-kitaba was sunnata fakhudhuhu wa kullu ma lam yuwafiq al-kitaba was sunnata fatruku. Sama persis maknanya. Beliau mengatakan, aku hanyalah manusia biasa, aku bisa salah, aku bisa benar, maka lihatlah pendapatku ini, perhatikan pendapatku ini, semua yang mencocoki kitab dan sunnah maka ambillah pendapat ini, ya, dan semua yang menyelisih ataupun tidak mencocoki Alkitab dan As-Sunnah maka tinggalkanlah pendapat ini. Masya Allah. Imam siapa? Imam Malik. Dan masyhur dari perkataan beliau, ya, terkenal dari perkataan beliau, ini bahwasanya kullun yu'khadhu min qawli wa yutrak ila sahib hadzal qabr. Semua orang itu berhak untuk diambil dan ditinggalkan pendapatnya kecuali siapa? Pemilik kuburan ini. Ini maksudnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau, Imam Malik ini adalah seorang ulama yang memang bertempat di kota Madinah dan beliau mengajar di Masjid Nabawi. Maka beliau ketika mengatakan semua orang berhak untuk berhak untuk diambil dan ditolak pendapatnya kecuali pemilik kuburan ini, maksudnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini Imam Malik. Demikian pula Imam Syafi'i rahimahullah. Ya. Beliau pun juga memiliki pernyataan-pernyataan yang intinya sama, mengajak pengikutnya untuk mengikuti Alkitab dan As-Sunnah dan meninggalkan pendapat beliau sendiri seandainya menyelisih kitab dan As-Sunnah. Di antara apa yang beliau sampaikan adalah perkataan beliau, idza wajadtum fi kitabi khilafa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqulu bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wada'u ma qultu. Ya. Jika kamu mendapati dalam kitab saya sesuatu yang menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ambillah pendapat dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Ya. Dan tinggalkanlah apa yang aku sampaikan, tinggalkanlah pendapat saya. Jadi kata beliau kepada para pengikutnya, kalau kamu mendapati dalam buku saya, dalam kitab saya, ya, sesuatu pernyataan ataupun pendapat yang menyelisih sunnah, maka kamu ambil sunnah saja, jangan ambil pendapat saya. Ya, karena memang mereka memahami bahwasanya kewajiban kita itu bukan mengikuti fulan dan alan, individu tertentu selain siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka mereka semua mengajak umatnya, pengikutnya untuk mengembalikan perkara kepada Alkitab dan As-Sunnah. Ya. Banyak sekali nukilan dari beliau, ya. Baik. Kemudian dari Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, di antara perkataan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, la tuqallidni wa la tuqallid Malikan wa la Syafi'iyya
walal Auza'iyyah walal Tsauriyah wa khudh min haitsu akhadhu. Beliau mengatakan, jangan kamu mengikuti aku, jangan kamu taklid kepada saya, mengikuti aku. Jangan kamu taklid kepada Malik, maksudnya Imam Malik bin Anas. Jangan kamu taklid kepada Syafi'i. Saya ulangi lagi ya. Jangan kamu taklid kepada saya, siapa? Imam Ahmad. Jangan kamu taklid kepada Imam Malik. Jangan kamu taklid kepada Imam Syafi'i. Jangan kamu taklid kepada Imam Auza'i. Jangan kamu taklid kepada Imam Ats-Tsauri, Sufyan Ats-Tsauri, dan juga para ulama yang lain. Ini hanya sebagai contoh saja. Wa khudh min haitsu akhadhu, dan ambillah dari mana mereka mengambil. Maksudnya apa? Suruh mengembalikan perkaranya itu kepada apa? Sumbernya, yaitu Alkitab dan As-Sunnah. Ya. La tuqallid dinaka ahadan min haula'i ma ja'a an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabi fa khudh bihi thumma at-tabi'in ba'da ar-rajuli fihi mukhayyar. Ini juga perkataan Imam Ahmad yang intinya sama ya. Jangan kamu bertaklid kepada seorang pun dalam agamamu, ya. Apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, maka ambillah dia, ya. Kemudian para tabi'in setelah mereka, maka kalian silakan memilihnya. Maksudnya apa? Kalau pendapat-pendapatnya para tabi'in dan yang setelahnya, maka silakan kalian memilihnya dan cocokkanlah, timbanglah dengan apa? Alkitab dan As-Sunnah. Kalau ada pendapat yang datang dari Alkitab dan As-Sunnah, maka jelas ikutilah pendapat yang datang dalam Alkitab dan As-Sunnah. Nah, ini adalah pernyataan-pernyataan dari para ulama, khususnya adalah para imam yang 4 yang mereka menjadi perintis mazhab yang 4 yang kita kenal saat ini. Maka merupakan kekeliruan masyarul ikhwah rahimani wa rahimakumullah ketika seseorang, ketika mereka menganut satu mazhab tertentu, kemudian dia enggan untuk meninggalkan pendapat mazhabnya, ya, padahal sudah jelas-jelas menyelisihi Alkitab dan As-Sunnah. Apakah ada yang seperti itu? Ada saja. Setiap mazhab yang ada, baik itu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i atau mazhab Hambali, tentunya ada saja pendapat-pendapat yang memang menyelisih Alkitab dan As-Sunnah, karena memang manusia itu tidak ada yang bisa menyeluruh dalam ilmunya itu terhadap apa? Dalil-dalil Alkitab dan As-Sunnah. Ini merupakan hikmah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala agar manusia itu memahami bahwasanya yang menjadi rujukan dalam beragama bukanlah manusia-manusia tertentu, tetapi harus kembali kepada Alkitab dan As-Sunnah. Baik. Kemudian penulis itu Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala kembali menyatakan, menjelaskan di sini setelah beliau mengatakan, ya, bahwasanya pendapat-pendapat dari imam-imam mereka, pemimpin-pemimpin mereka harus dikembalikan kepada Alkitab dan As-Sunnah, ditimbang dengan Alkitab dan As-Sunnah. Yang cocok dengan Alkitab dan As-Sunnah bisa kita ambil, yang menyelisihnya bisa kita tinggalkan. Maka beliau mengatakan, wala siyama fi umuril aqidah, terlebih-lebih dalam perkara akidah. Jangan main-main dalam perkara apa? Akidah, ya. Kalau perkara fikih itu masih tingkatnya itu masih lebih ringan daripada masalah akidah. Perkara akidah ini perkara yang sangat penting, yang sangat pokok, ya, maka hendaknya kita benar-benar tegas dalam masalah ini, kembali kepada Alkitab dan As-Sunnah, ya kan? Kalau masalah fikih itu lebih banyak perkara-perkara yang diijtihadkan oleh para ulama. Maksudnya ruang fikih itu sangat luas dalam masalah ijtihadiyah. Tetapi masalah akidah berkaitan dengan apa? Perkara yang gaib. Kebanyakannya bukan perkara-perkara yang ada ruang ijtihad di sana. Maka dalam masalah akidah kita harus tegas, harus kembali kepada Alkitab dan As-Sunnah. Adapun dalam masalah fikih ini banyak sekali perkara-perkara yang di sana ada ruang ijtihad yang sangat besar, sehingga lebih ringan dalam masalah fikih. Tapi dalam masalah akidah maka hendaknya kita sangat tegas, harus kembali kepada Alkitab dan As-Sunnah. Alasannya apa? Tadi, karena perkara akidah kebanyakannya adalah berkaitan dengan al-umur al-ghaibiyah, perkara yang gaib. Seperti misalnya, ya, ketika kita berbicara tentang akidah tentang Allah Tabaraka wa Ta'ala, nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala, maka hati-hati. Ini perkara gaib. Enggak boleh sembarangan kita mengambil pendapat manusia. Oh, barangkali Allah Ta'ala itu maksud dari firman-Nya itu adalah ini dan itu. Barangkali.
Mungkin maksudnya bukan tangan, mungkin maksudnya ini ketika Allah menyebutkan bahwasanya Allah memiliki tangan, lalu kemudian ada orang mengatakan mungkin maksudnya bukan ini. Dari mana Anda menyatakan bahwasanya tangan itu maksudnya bukan tangan, sedangkan Allah telah menyatakan dengan tegas tangan, ya kan? Ini perkara akidah. Jangan main-main, ya kan? Perkara yang asalnya itu adalah perkara ghaib, ya kan? Maka kita harus kembali saja kepada apa yang Allah Ta'ala sampaikan, ya. Fa innal a'immata rahimahumullah yusuna bidzalik. Para imam, para ulama, semoga Allah merahmati mereka semua, mereka telah memberikan wasiat dengan hal tersebut, yaitu wasiat untuk kembali kepada Alkitab dan As-Sunnah. Wa hadza madhhabuhum jami'an, dan ini adalah madhab mereka seluruhnya. Tadi yang saya nukilkan dari Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad rahimahumullah, juga dari imam yang lain. Faman khalafa dzalika falaysa muttabi'an lahum, maka siapa saja yang menyelisihi hal itu, maka hakikatnya dia tidak mengikuti mereka. Maksudnya gini, ada seseorang yang katanya mengikuti Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, atau katanya mengikuti Imam Malik, atau katanya mengikuti Imam Ahmad bin Hanbal, atau katanya mengikuti Imam Abu Hanifah, tapi kok dia tidak mengindahkan ini wasiat ini. Dia dalam beragama pokoknya ikut perkataan Imam Syafi'i, pokoknya ikut perkataan Imam Ahmad, nggak mau meninggalkan sama sekali, pokoknya ikut perkataan Imam Malik, pokoknya ikut perkataan Imam Abu Hanifah, nggak mau meninggalkan sama sekali, meskipun dia menyelisihi kitab dan sunnah, pokoknya saya ikut mereka. Maka orang yang seperti ini hakikatnya tidak mengikuti mereka, ya. Hakikatnya tidak mengikuti siapa? Imam Syafi'i, hakikatnya tidak mengikuti Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Karena imam-imam tersebut mereka mewasiatkan agar mengembalikan pendapat mereka kepada Alkitab dan As-Sunnah, menimbang-nimbang pendapat mereka dengan Alkitab dan As-Sunnah. Wa in intasaba ilaihim, meskipun orang tersebut menisbatkan diri kepada ulama itu, saya itu Hanafi, pengikut mazhab Abu Hanifah, saya itu Maliki, pengikut mazhab Imam Malik, saya itu Syafi'i, pengikut mazhab Imam Syafi'i, saya itu Hambali, pengikut mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal. Meskipun dia menamakan dirinya seperti itu, kalau sikapnya itu tidak mengindahkan wasiat tersebut, maka tidak layak ini dikatakan sebagai pengikut mereka. Ya, jelas ya? Nah, wa huwa mimman qala Allahu fihim, dan orang yang sikapnya seperti ini, ya, yang pokoknya mau nggak mau, pokoknya saya harus ikut si fulan ini, imam ini, nggak boleh menyelisih perkataan imam fulan. Orang yang seperti ini mimman qala Allahu fihim, termasuk orang yang Allah Ta'ala sebutkan dalam firman-Nya, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam. Jadi Allah Ta'ala menyebutkan tentang ahli kitab sebenarnya dalam ayat ini, ya. Allah Ta'ala menyatakan mereka ahli kitab menjadikan ahbar, ulama-ulama mereka, waruhbanahum, dan pendeta-pendeta mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah, dan mereka menjadikan Al-Masih ibn Maryam juga sebagai Tuhan selain Allah. Ya, Allah Ta'ala menyampaikan ayat ini, ikhwah, bukan maksudnya bahwasanya ahli kitab itu nyembah-nyembah ulama dan pendeta mereka, sujud di hadapan ulama dan pendeta mereka, bukan itu maksudnya. Tapi maksudnya adalah bahwasanya ahli kitab itu istilahnya mengikuti secara sepenuhnya kepada tokoh pimpinan mereka, ulama mereka, pendeta mereka. Apa saja yang ditetapkan oleh tokoh pimpinan mereka, apakah itu sesuai dengan ketetapan Allah ataukah menyelisihinya, mereka tetap ikut apa yang ditetapkan oleh tokoh pimpinan mereka. Sehingga seandainya pun ulama mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, mereka ikut-ikutan apa? Menghalalkan apa yang Allah haramkan. Kalau ulama mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan, mereka ikut-ikutan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Tidak peduli dengan hukum Allah, tidak peduli dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, pokoknya ikut ulama. Maka orang-orang seperti ini Allah katakan mereka telah menjadikan ulama-ulama mereka, pendeta-pendeta mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Berarti apa ini perbuatan apa? Syirik. Makanya para ulama ada mengatakan, ada yang mengistilahkan inilah yang disebut dengan syirkut ta'ah, syirik dalam hal ketaatan, ya, syirik dalam hal ketaatan. Ini bisa berupa syirik yang besar, bisa mengeluarkan seseorang dari Islam seandainya sampai pada derajat
seperti mereka ini, menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan dalam keadaan mereka mengetahui bahwasanya Allah Ta'ala hukum yang menyelisih hukum ulama-ulama mereka. Ya, barangkali sampai sini pembahasan kita. Insya Allah nanti akan ada pembahasan lanjutan terkait dengan ayat ini. Ya, karena masih banyak sekali nih ya penjelasan dari Syekh Shalih Al Fauzan berkaitan dengan masalah al-hukmu bi ghairi ma anzalallah, cukup banyak sekali. Maka mungkin bermajelis-majelis kita akan menyelesaikan pembahasan ini. Taib. Ya, mudah-mudahan apa yang kita baca pada malam hari ini Allah Ta'ala menjadikannya sebagai hal yang bermanfaat bagi kita dan menjadi tambahan ilmu dan juga sebagai sebab Allah Ta'ala memberikan hidayah taufik kepada kita semua. Demikian yang kita pelajari pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhir wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.